Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1775 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 30 sampai ayat 34. Masih di bawah perikop membayar nazar. Demikian firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini masih satu konteks dengan kebenaran firman Tuhan kemarin yang berbicara tentang orang yang bernasar. Dalam konteks firman Tuhan ini, bernasar memberi persepuluhan. Hari ini kita akan belajar tentang persembahan persepuluhan. Lihat ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar ini baik. Persembahan persepuluhan atau perpuluhan itu milik Tuhan. Ini bukan kata Pak Pendeta Samuel atau siapa, tapi ini kata firman. Amin. Bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Haleluya. Di ayat 32 di sana dijelaskan tentang perhitungan persepuluhan. Saya bacakan sekali lagi ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat ini saudara. Tuhan memberikan pemahaman kepada umat Tuhan mengenai korban persembahan persepuluhan untuk Tuhan. Amin. Setiap hasil bumi, baik itu hasil di sawah ladang saudara maupun hewan ternak, berupa kambing domba, lembu sapi atau apapun itu wajib memberikan persepuluhan untuk
Tuhan. Haleluya. Kalau hewan ternak itu dihitung setiap yang ke-10, itu milik Tuhan. Kalau seandainya yang ke-10 itu, saudara melihat, waduh, ini lembu, sapi, kambing, domba yang gemuk, ini tambun. Waduh, sayang kalau kasih kepada Tuhan, kasih aja yang kurus. Itu tidak boleh, saudara. Kalau yang ke-10 itu kurus, saudara harus tukar, cari yang gemuk, karena itu untuk Tuhan. Saudara lihat ayat 33. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, perhatikan, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendapati yang ke-10 itu agak kurus, saudara harus ganti. Ganti dengan yang gemuk, saudara. Ganti dengan yang kudus. Haleluya. Tidak boleh ditebus itu artinya harus segera dibayarkan, harus segera dicarikan penggantinya. Tidak boleh nanti besok saudara baru tebus, tidak boleh, saudara. Itu persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu sempat viral karena ada beberapa pendeta-pendeta yang kaya raya yang berkoar-koar di media sosial. Mereka mengatakan bahwa perpuluhan itu tidak lagi relevan di zaman sekarang ini. Saya berani katakan pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak relevan lagi di zaman ini, mereka adalah penyesat, memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat. Mereka dengan argumen sendiri, mereka mengatakan bahwa firman Tuhan itu sudah tidak berlaku sampai sekarang ini. Ini kan sesat, saudara. Kalau saudara mengatakan itu sudah tidak relevan, sobek aja itu yang ada. Kata persepuluhan itu dihapus saja, saudara. Dihilangkan saja kalau begitu. Kalau saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan terpengaruh dengan pengajaran itu, segera bertobat, saudara. Anehnya, orang-orang yang mengatakan persembahan persepuluhan itu sudah tidak relevan sekarang ini, itu pengikutnya banyak, saudara. Dan saya yakin dan percaya pengikut-pengikutnya adalah orang-orang pelit, saudara, orang-orang kikir, ya, orang-orang perampok, orang-orang koruptor yang mengambil bagian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 ayat 10, orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka banyak pengikut, saudara, saya belajar begini. Kalau hamba Tuhan itu masih merintis, ya teologianya itu masih lurus, saudara. Tapi kalau dia sudah mulai banyak, sudah mulai ribuan pengikutnya, sudah mulai aneh-aneh, saudara. Kalau dia tidak menjaga sikapnya di bawah penundukan atas firman Tuhan dalam dirinya, wow, ini bisa membuat teologia baru, saudara. Dan mereka, hamba-hamba Tuhan besar itu yang punya banyak pengikut besar, saudara perhatikan, pasti, saudara, pengajaran mereka mulai aneh-aneh. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, kelihatannya, wah ini pengajarannya lurus, tapi hati-hati, saudara. Saudara kalau tidak jeli, tidak tahu firman, saudara bisa terjerumus dan masuk ke dalam jurang maut itu. Saudara sebagai jemaat Tuhan, saudara harus kritis ketika firman Tuhan dibelokkan dengan tujuan pribadi. Saudara sebagai jemaat harus kritis. Amin. Ada pendeta yang tidak memungut persembahan di tiap ibadah, tapi ujungnya banyak jemaat yang menjadi korban penipuan dari pendeta itu. Oh, jemaat lihat, wah ini pendeta yang murni, yang tulus, tidak ada persembahan dalam ibadah. Oh, ini luar biasa. Tapi di sana dia mulai mendekat satu persatu jemaat. Dia mengatakan, oh pelayanan ini membutuhkan dana dan sebagainya, saudara, dan banyak orang yang tertipu. Di balik ketulusan pelayanannya, dia rupanya itu hanya topeng. Itu hanya modus, saudara, untuk menjalankan, melancarkan penipuan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita sudah mempelajari kitab Imamat sampai selesai hari ini. Dan di dalam kitab Imamat ini kita belajar bahwa di setiap ibadah itu wajib ada korban yang dipersembahkan. Amin. Jadi kalau ibadah di tempat saudara tidak ada persembahan, itu bukan ibadah namanya. Itu hanya sharing-sharing biasa, saudara. Ibadah itu baru sah kalau kita belajar firman Tuhan ini, kalau ada korban persembahan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai jemaat Tuhan harus kritis mengenai hal-hal ini, hal-hal yang menyimpang dalam pelayanan. Bagaimana saudara mau kritis kalau saudara sendiri jarang baca firman? Saudara perbanyak baca firman Tuhan supaya saudara tahu membedakan mana ajaran murni asli firman Tuhan dan mana yang firman Tuhan sudah dibelok-belokkan untuk kepentingan pribadi. Saudara akan tahu karena saudara baca firman. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 34. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Haleluya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ini adalah perintah Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Menjadi ketetapan kepada umat Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat saudara, sejarah perpuluhan. Pertama kali perpuluhan disebut terdapat dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai ayat 20. Di mana di dalam ayat itu menceritakan Abraham memberikan perpuluhan kepada Imam Allah Maha Tinggi, yaitu Melkisedek. Abraham saja memberikan persembahan persepuluhannya kepada Imam Alam yang Maha Tinggi Melkisedek berupa persepuluhan. Saudara, saya menangkap ini satu kewajiban. Amin. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara wajib memberikan 1/10 dari apa yang saudara dapatkan untuk Tuhan. Haleluya. Yakub juga saudara memberi persembahan persepuluhan. Saudara lihat dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai ayat 22. Saya bacakan buat kita sekalian. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Perhatikan di ayat terakhir, ayat 22, Yakub atau Israel memberikan komitmennya, memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Buka Maleakhi 3 ayat 10 sampai ayat 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini bicara tentang persepuluhan. Apakah kita memberi persepuluhan itu atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Saya percaya ketika kita memberi persepuluhan, wow, luar biasa. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan akan memberkati kita yang memberi persembahan persepuluhan. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 11. Kalau kita memberi persepuluhan, maka Tuhan akan menghardik.
Tuhan akan mengusir belalang pelahap hama serangga yang menyerang hasil bumimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, saudara pernah tidak punya berkat, tapi dalam sekejap berkat itu habis? Saya kasih contoh sederhana. Saudara ada uang nih, banyak saudara terima, tapi dalam hitungan jam saudara melihat apa yang saudara miliki seperti menguap, hilang entah kemana. Saudara bertanya-tanya, kemana uang itu? Kemana semua berkat itu? Dan saudara menghitung kembali, mencari, ingat, tapi saudara sendiri bingung dan tidak menemukan jawaban. Saya jawab saudara, berkatmu dimakan belalang pelahap. Dengar baik, belalang pelahap bukan hanya memakan hasil bumimu, tapi bisa juga menggerogoti tubuhmu, sehingga saudara mengalami sakit yang luar biasa. Kenapa? Karena saudara tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Sehingga belalang pelahap bukan hanya menggerogoti sawah ladangmu, tetapi tubuhmu. Satu persatu mulai merasa sakit, seperti digerogoti belalang pelahap. Kalau saudara mau Tuhan menghardik hama serangga belalang pelahap dari hasil tanahmu atau dari tubuhmu, berikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan menjaga saudara dari belalang pelahap itu, dari hama, sakit, penyakit. Tuhan mau melihara saudara dan memberkati saudara dengan luar biasa. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, untuk siapakah persembahan persepuluhan itu? Ya, kita juga harus fair saudara. Untuk siapakah persembahan persepuluhan itu? Lihat Bilangan 18 ayat 19 sampai ayat 21. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Perhatikan ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan persepuluhan itu untuk Tuhan, itu milik Tuhan, yang Tuhan berikan kepada suku Lewi, kepada mereka yang melayani umat Tuhan. Mereka adalah pendeta saudara, gembala saudara. Haleluya. Kenapa persepuluhan itu menjadi milik pusaka suku Lewi? Dengar baik. Karena satu-satunya suku yang tidak mendapat tanah pusaka adalah suku Lewi. Jadi 11 suku Israel yang mendapat tanah pusaka, mereka wajib memberikan 1/10 dari apa yang mereka miliki untuk saudara mereka, untuk suku Lewi yang melayani 11 suku di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi suku Lewi dikhususkan Tuhan untuk melayani umat Tuhan, jemaat di bait Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khusus pendeta, dengar ini baik-baik. Saudara yang sudah mendapatkan hak saudara, saudara harus melayani umat Tuhan dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Amin. Melayani umat itu sama seperti melayani Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan juga dengar ini baik-baik. Jemaat, pemberian saudara kepada pendeta saudara itu sama artinya saudara berikan kepada Tuhan. Kalau saudara memberikan sesuatu kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati. Apalagi itu milik Tuhan. Saudara berikan itu kepada suku Lewi, kepada gembala saudara, itu sama seperti saudara sudah memberikan kepada Tuhan. Dan pastinya Tuhan akan menjaga saudara dari belalang pelahap.
Tuhan akan menjaga saudara dari segala musuh saudara. Dan saudara tidak akan berkekurangan, sebaliknya saudara akan berkelimpahan karena Tuhan memberkati saudara. Sebaliknya mereka yang tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, mereka akan selalu berkekurangan. Saudara, yang Tuhan mintakan hanya 1/10. Tuhan bisa saja minta 90%, bisa saudara. Tapi yang Tuhan minta itu 1/10 dari apa yang kita dapatkan. Berkat yang kita miliki, 1/10-nya berikan untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar yang pertama, persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, di saat kita memberikan persepuluhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Artinya saudara, Tuhan akan memberkati kita dari sorga. Haleluya. Dan Tuhan akan menghardik, mengusir semua hama, serangga, belalang, pelahap yang memakan hasil bumimu. Tuhan akan usir mereka. Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, keberuntungan, keberhasilan dalam segala hal. Haleluya. Dan yang ketiga, persembahan persepuluhan itu untuk hamba Tuhan yang melayani jemaat Tuhan. Berikan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan Tuhan akan berikan apa yang menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, hamba berdoa, berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan dari pendengar. Tuhan memberkati, membuat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, mau sharing, mau konseling, saudara bisa hubungi WA saya di 081 337 491 360. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.